Speech act theory is a concept in pragmatics that suggests when we speak, we're not just conveying information, we're also performing action. For example, saying promise to come. It's not just stating for something, it is performing that act of promising. Oke, definisi dari speech act theory adalah teori dalam pragmatik yang menyatakan bahwa saat kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan. Misalnya, saat kita berkata, saya janji akan datang, kita tidak hanya memberi informasi, tapi juga melakukan tindakan yang berjanji. Austin Classification 1962, G.L. Austin divided speech act into three components. First, locutionary act, the act of producing sounds, words, and sentences. Its literal meaning. For example, I'm hungry. Dan yang kedua, illusionary act, tindakan yang dilakukan melalui ucapan seperti memerintah, berjanji, bertanya. Contoh, tolong tutup jendela. Itu termasuk kalimat perintah atau permintaan. Dan terakhir, perlocutionary act, efek dari ucapan pada pendengar. Contoh, pendengar menutup jendela setelah diminta. Searle's Classification of Illusionary Acts 1975, John Searle mengembangkan klasifikasi Austin dan membagi illusionary acts menjadi 5 tipe. Yang pertama, assertives, menyatakan sesuatu atau mengklaim melaporkan. Contoh, langit berawan. 2. Directives, meminta orang lain melakukan sesuatu. Contoh, tolong ambilkan air. 3. Commissives, berjanji melakukan sesuatu. Contoh, saya akan datang besok. Yang 4. Expressive, mengekspresikan perasaan. Contoh, saya meminta maaf. Yang kelima, declaration, mengubah status atau keadaan melalui ucapan. Contoh, saya nyatakan kalian suami istri. Direct and versus indirect speech act. Direct speech act, bentuk dan maksudnya langsung. Contoh, tutup pintunya, permintaan secara langsung. Indirect speech act, maksud tersembunyi di balik bentuk yang tampaknya berbeda. Contoh, apakah kamu bisa menutup pintunya? Secara bentuk bertanya, tapi maksudnya meminta. Selanjutnya, felicity condition, merupakan kondisi agar speech act dianggap berhasil atau berlaku. Ada beberapa syarat, terutama untuk illusionary acts. Yang pertama, preparatory condition, situasi memungkinkan, misalnya kamu punya otoritas untuk menikahkan orang. Yang kedua, sincerity condition, pembicara sungguh-sungguh. Yang ketiga, proportional context condition, ucapan sesuatu konteks. Yang keempat, atau yang terakhir, essential condition, pendengar memahami maksud sebagai tindakan. Okay guys, now I will explain each example of the theory speech act. Yang pertama, lectionary, illusionary, perlocutionary acts. Contoh, I'm hungry. Lectionary, kalimat itu secara literal berarti saya lapar, hanya menyampaikan makna literal. Illusionary bisa bermaksud meminta makanan tanpa menyuruh langsung. Jadi, ini berfungsi sebagai permintaan tak langsung. Perlocutionary, pendengar merasa iba lalu memberi makanan. Ini efek dari ucapan tersebut. Yang kedua, five illusionary acts. Yang pertama, assertives. Contoh, the earth orbits the sun. Makna menyatakan kebenaran, menunjukkan kepercayaan pada fakta. Kedua, directives. Okay guys, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.